Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga dulur orang Sunda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast Caraka channel YouTube Carita Rakyat Kampung. Mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka lagi di dunia channel podcast YouTube. Ya, alhamdulillah buat masyarakat Kabupaten Bandung, orang Sunda, Jawa Barat, pada kesempatan ini kita kedatangan salah satu kehormatan, tamu kehormatan. Beliau adalah salah satu juga pernah menjadi seorang pendidik, guru pendidik, dan beliau ya cekang laima termasuk seniorna salah satu tokoh pendidikan di Rancaikek Kabupaten Bandung, bahkan mungkin Jawa Barat, Pak Hajinya. Amin. Nah, langsung kenalkan wae beliau Bapak Haji Deden Karya, linggihna di Empang Sari, Rancaikek. Nah, panggilan beliau oge Pak Anom ya, Pak Haji, Pak Anom, disebut Pak Anom ya. Para suama terus 60-an, Pak Haji. Genep lur tuh. Subhanallah anom gini. Da ari ieu mah sami sareng simkuring kieu mau ditutupan aya abdi mah kieu teh lur. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan beredukasi dengan beliau. Salah satunya yaitu masalah pendidikan, khususnya yang berada di lingkungan Kabupaten Bandung dan Jawa Barat, tong jauh-jauh ting nasional Bang Aldinya. Ya, lingkungan sekup regional lah, Rancaikek, Kabupaten Bandung, dan Jawa Barat. Nah, salah satu barangkali kita mengungkap dulu. Nah, dulu beliau sejarahnya seperti apa, Pak Haji? Pengajarnya, beliau udah purna dari tenaga pendidiknya, Pak Haji. Jantan sejarah-sejarah Pak Haji Kapungkur kan? Saya lama di SMP Negeri 1 Rancaikek. Oh, senior sesepuh di SMP 1 Negeri Rancaikek. Pernah memegang komite 2 periode di SMA Negeri 1 Rancaikek. Ya. Dan ya pernah membangun beberapa sekolah baru. Unit sekolah baru. USB ya, unit sekolah baru lur. Salah satunya SMK Negeri Rancaikek, kemudian yang paling akhir SMP Negeri 4. Nah, SMP Negeri 4 Rancaikek, yang di Rancakenal, Pak Haji. Itu dari tidak ada lahan, kemudian ada lahan berkat kerjasama para tokoh, bukan saya, kemudian bisa terwujud sekolah-sekolah yang baru untuk memecahkan problematik tentang zonasi, tentang daya muat sekolah, menampung siswa baru, terutama alhamdulillah SMP mulai ada titik terang. Tetapi walaupun demikian SMP Negeri 1 tetap pendaftar tidak kurang dari 900, bahkan pernah 1000 siswa. 1000 per satu penerimaan. Per satu kali penerimaan. Jadi ada sekolah baru tetap bukan satu solusi, hanya salah satu solusi. Salah satu solusi. Nah, bertalian dengan rencana masyarakat yang sudah lama. Kalau percaya, saya pernah menjadi ketua pembangunan SMA Negeri 1 Rancaikek. Oh, ketika Rislah pindah dari Ponek. Kampungnya di Ponek gitu di Ponek. Oh, namanya apa lur? SMP SMA Semarang ternyata dulu di Ponek. Di Ponek. Digeser ke Bojong Loanya lah betul. Bojong Loa. Karena kesulitan mencari lahan.
Nah, waktu itu saya sebagai ketua, bendahara almarhum Haji Adang Rohaidin, ketika itu ketua KNPI Kabupaten Bandung. Nah, bersama beliau dengan rekan-rekan mencari lahan susah karena uang dari Ponek angkanya pada waktu itu tidak disetujui Dinas Pendidikan Provinsi. masih berkantor di Jalan Marta Dinata. Karena begini Lur, yang namanya SMP itu memang kewenangan Disdik Kabupaten dan kebijakan daripada Pak Bupati ya. Tapi kalau yang namanya SMA itu kebijakan dari Disdik Provinsi ya Pak Haji ya? Provinsi itu mulai tahun 2000 sekitar baru 10 tahunan lepas dari kabupaten. Dari kabupaten. Setelah otonomi khusus provinsi, dan provinsi kebetulan PAD-nya agak banyak, istilahnya saldonya banyak lah. Oh, saldo Bang Ali. Maka dengan serta-merta provinsi pada waktu itu SMA diambil alih oleh provinsi. Provinsi itu. Jadi kabupaten juga seperti kewalahan pada waktu itu. Hanya ada perbedaan pendapatan insentif guru SMP dengan SMA akhirnya karena di provinsi berbeda kan, jauh. Tunjangan insentifnya atau tunjangan dana pendidikannya lebih besar, gitu. Jadi banyak rekan kami yang pindah ke SMA. Nah, SMA Negeri 1 Rancaikek termasuk di Rancaikek itu paling terlambat kecamatan yang belum punya SMA negeri. Wah, paling terlambat Rancaikek. Terlambat. Ternyata udah sekian puluh tahun itu masih telat Lur. Jadi tahun 90-an baru ada SMA, dan lucunya berada di zona industri. Nah, masyarakat pada waktu itu pro kontra karena memindahkan tunas hidup beda dengan memindahkan sarana lain. Ya, kami mencoba dengan berbagai akses pendekatan. Kalau Kanwil Provinsi pada waktu itu menyarankan pindah menjadi lebih luas, lebih representatif, gitu. Itu terjadi larislah. Jadi lahan yang ada dibeli oleh Ponek, kemudian lahan itu menjadi milik Ponek pada waktu itu. Betul. Nah, alhamdulillah kita bisa bangun 30 kelas. 30 kelas. Berarti standarisasi kelas. SMA itu 30 kelas, Pak Haji? Udah termasuk laboratorium? Sudah termasuk 2 laboratorium. 2 laboratorium, betul. Dan ada lapang sepak bola sekitar 500 meter persegi. Oh, gagah kan gitu ya? Ya, cukup lah. Nah, hanya memang kendalanya pada waktu itu SMA Negeri 1 Rancaikek menjorok ke dalam. Jadi kalebet gitu. Nah, anemo pada waktu itu kurang, sehingga lebih memilih Cicalengka. Oh, Ceko ya Bang Ali ya? SMA Ceko. Memilih Cicalengka karena Cicalengka dianggap SMA favorit dan keterjangkauan lebih mudah. Iya, naik kereta sekali. Di Satu Rancaikek, ini flashback dulu ya, Pak Asep Willy. Mundur dulu ke belakang sedikit. SMA Negeri Rancaikek itu paling banyak 4 kelas. Paling banyak 4 kelas. Nah, mulai ke sini naik tingkatnya, terus banyak lulusan PMDK yang memadai. Jalur SBMPTN masuk ke perguruan tinggi negeri, bahkan sekarang terbaik di wilayah Timur Tenggara. Timur Tenggara terbaik. Terbaik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dua periode menjadi komite dan sebelum Pananang Harun. Nah, jadi sangat aneh dan lucu. Beberapa kecamatan sudah punya sekolah, terutama SMA,
lebih dari 2. 2 sekolah SMA negeri. Sedangkan Ranca Ekek seperti susah mendirikan sekolah baru. Lur, para pemangku jabatan, baik yang Pak Bupati, Bapak Disdik Kabupaten, yang terutama Bapak-Bapak yang pemangku kebijakan di Disdik Provinsi, bahwa tadi Cicalengka sudah 2 Pak Haji ya. Ya. Majalaya sudah 2 Pak Haji. 2. Ciparai sudah 2. Ciparai 2. Ranca Ekek. Cileunyi sudah 2. Cileunyi udah 2. Bayangkan. Yang SMA Cileunyi itu masih lebih muda 12 tahun dibanding SMA Ranca Ekek. Lebih muda tapi gak kejar. Udah dua sekolah baru. Ya. Jadi SMA Negeri Cileunyi 2 kan gitu. Nah kebetulan Ranca Ekek ini ya berkenaan dengan yang namanya PPDB, penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Kalau seandainya tidak ada pemekaran sekolah negeri baru, Lur ya, otomatis kesenjangan keadilan pendidikan yang berkeadilan sosial itu terjadi mis sosial. Karena kalau hanya terpusat satu yang ada di daerah jantung kotanya Ranca Ekek mendekati Dangder, sedangkan yang untuk ke sebelah barat seperti yang Ranca Ekek Kulon, kemudian Tegal Sumedang, Sukamanah, Tanggeng, garis dari teritorial daripada Bojongloa itu tidak kena sentuhan. Tidak kena sentuhan. Nah, barangkali Pak Haji dengan sistem zonasi PPDB ya, penerimaan peserta didik baru yang sekarang, sistem zonasi, kan antusiasme dari para tokoh dan mungkin orang tua yang didambakan bahwa anaknya pengen masuk sekolah negeri. Ini kan kriteria untuk mengajukan sudah terbentuk pansus nih. Kriteria apa lagi? Seandainya mengajukan biar USB unit sekolah baru ini bisa terlaksana, tersampaikan, itu kriteria apa saja yang harus terpenuhi kan gitu. Kalau seandainya memang dan barangkali ini regulasi untuk mengajukan sekolah baru, apakah ajuan dari Pak Bupati, ajuan dari kecamatan, atau dari para tokoh perwakilan yang ada di lingkungan kecamatan membentuk pansus. Ini yang kuat berdasarkan perundang-undang pendidikan itu yang kuat yang mana Pak Haji? Jadi begini, saya bukan tokoh hebat, saya tidak merasa hebat, tetapi saya pernah menggeluti. Lur minum heula kopi. Pernah terjun bagaimana fenomena liku-liku mendirikan sekolah. Alhamdulillah sedikit pengalaman ada. Rokok heula Lur. Jadi sebelum kriteria kita bahas, ada satu area kawasan di mana Ranca Ekek itu pernah menjadi kawasan industri dan kawasan pemukiman. Kalau kita lihat sejarah tahun 93, di mana Perum Bumi Kencana, kala itu dengan Perumnas wilayah Jawa Barat, setelah pembangunan Perumnas Abdi Negara dari Cigadung apa? Cigadung. Surapati. Nah, lalu ke Antapani. Nah, waktu itu direktur utamanya Pak Budi, saya masih ingat. Bahkan kami pernah mengalami bagaimana perumahan Ranca Ekek Kencana supaya kata Pak Budi tepat pada waktu itu. Bapeda, BPN, tokoh masyarakat, saya salah satu yang terlibat. Karena dulu masih kayak desa, belum pertama kelurahan. Perum Kencana itu 75,6 hektar. 75,6 hektar. Terluas berarti dulu mah Bang Aldi. Se-Asia punya. Se-Asia. Jumlah penduduk pada waktu itu hampir 7.000. Setara awal. Setara awal.
yang berhak masuk SMP SMA itu lulusan SD, SMP, dan lulusan SMP ke SMA pada kala itu saja sudah 2000-an dari Kencana. Dari Kencana, Dari Sumbangsi. Kencana. Dua Ya, 2000 2000 harus masuk, murid. Wah. harus masuk SMA negeri. Hmm. Karena orientasi orang tua SMA negeri itu SMA yang terjangkau, murah, dan fasilitas Ya. dianggap memadai. Maka di Rancaikek sangat subur, sekolah swasta banyak bermunculan. Dan pemerintah banyak memberikan izin karena daya tampung seperti statistik membuktikan. Nah, lalu setelah bumi Rancaikek Kencana diperluas menjadi 105 hektar. 105 hektar. Ini bicara perumahan dulu aja. Di luar masyarakat pribumi. Gria, ya. Gria Rancaikek yang dekat stasiun ini. Ya, Abdi Negara, Empang Sari, dan Rancaikek Permai, Permata Hijau, ya. Rancaikek Permai. Jumlahnya berat. SMA hanya satu negeri. Nah, Lur, para pemangku jabatan, para kebijakan di distrik provinsi dengan populasi penduduk Rancaikek kurang lebih sekitar 184.000. Dengan terfasilitasi hanya satu sekolah negeri saja, maka sudah layak sebenarnya di Rancaikek itu ada dibangun unit sekolah baru SMA Negeri 2 Rancaikek. Dan konon katanya, bukan konon katanya lagi, kebetulan kami membentuk satu tim pansus kurang lebih sekitar 1 tahun, dan kita sudah berkomitmen dengan para panitia pansus. Kemudian alhamdulillah memang diusung juga Pak Haji di samping Pak Haji. Enggak. Nyesep tenanawan kan lah yang. Ya, nah, sudah setahun ya Pak. Setahun. Kami sudah menyampaikan juga proposalnya itu ke Disdik Kabupaten Bandung karena untuk pengajuan SMA 5, SMP 5 negeri SMP Negeri 5 Rancaikek. Dan alhamdulillah sekarang mungkin udah ke fase 40%-nya udah tertitik koordinatnya di Rancaikiyang. Walaupun Bang Aldi di Rancaikiyang itu yang dibutuhkan SD, karena kalau tarik garis territorial management atau TTM itu berdekatan dengan SMP 1 dan SMP 4. Yang dibutuhkan di situ adalah SD. Tapi mungkin pemangku kebijakan lagi Bang Aldi, walaupun kami sudah menyampaikan proposal ke dinas terkait, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, itu Juli 2021. Dan sekaligus dari situ juga kami mengajukan pembangunan SMA Negeri 2 dan alhamdulillah ada support backup daripada salah satu kepala desa yang letaknya itu di dekat lapangan bola Rancamanyar, Desa Sukamanah, Kabupaten Bandung. Luasnya itu menyediakan lahan dia sampai 2 hektar tanah carik untuk dipersuguhkan pembangunan SMA Negeri 2. Nah, pada saat sekarang Mbak Haji itu ada kendala lagi. Sekolah swasta tidak memberikan support. Karena kami juga sudah datang beberapa sekolah swasta, kurang lebih 7 ya Mbak Aldi ya. 7 sekolah swasta. Tolong disebutkan ya, bisa cari lihat panas gitu kan gitu. Kenapa tidak setuju kan gitu? Justru dengan populasi masyarakat 184.000 dengan tadi kuota daripada SMA negeri itu daya tampung sudah lebih daripada standar. Udah overload. Termasuk perumahan, ada beberapa perumahan, termasuk belum masyarakat adat, termasuk pribumi. Otomatis dengan terfasilitasi sekolah swasta yang kurang lebih sekitar 20-an lebih ya Bang Aldi ya. Dan sekolah SMP yang di atas 25 sekolah negeri dan swasta, otomatis berarti dibutuhkan kembali salah satu unit sekolah baru SMA Negeri 2 Rancaikek. Mutlak mutlak. Betulan Pak Haji kan ini kita sudah masuk proposal ke itu sama hari yang sama itu ke Disdik Provinsi menyuguhkan proposal dengan fakta integritas didukung oleh para tokoh perwakilan dari tiap desa kelurahan. Nah,
sandungannya kemarin yaitu tadi kurang ada respon daripada sekolah-sekolah swasta yang ada di lingkungan setempat. Padahal kalau ditarik dengan sekolah terdekat itu 2,3 kilometer untuk ke titik koordinat pengajuan sekolah baru. Dan ditambah dengan ada penduduk dari Riskon ya. Riskon, belum perumahan Riskon. Terus GSR, Grand Sukamana. Bang Aldi udah dua perumahan. Sekarang kan masih ekspansi terus perumahan tersebut. Termasuk Tanggeng. Itu udah nggak bakalan satu pun tidak akan bakalan bisa, kalau dengan sistem PPDB zonasi tidak ada satupun siswa. Bahkan kami kemarin udah ngobrol dengan kepala desa Sukamana, tidak ada satupun kan gitu. Nggak tahu kalau saya sistem zonasi tidak ada yang terima, satu pun tidak yang terima termasuk dari Kulon. Tapi nggak tahu kalau dia pakai jalur prestasi atau jalur SKTM. SKTM ada kan masih ada Pak Haji? Iya. Nah itu barangkali untuk percepatan tadi kan itu ada syarat-syarat pengajuan. Betul. Mana yang lebih cepat di ACC kan gitu, mana yang lebih karena mungkin Jawa Barat bukan hanya terfokus pengajuan Rancaekek, semua wilayah mungkin membutuhkan. Tapi dengan normatif tadi ya mudah-mudahan kalau sistem zonatif kata Pak Haji di tempo hari, dengan zonatif yang tepat itu bisa tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna. Nah mungkin Lur arti itu tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna. Jadi pada saat ditempatkan nanti di Sukamana, karena Sukamana ini dia masuk ke Penyadap, lebih berdekatan Penyadap dibanding dengan ke SMA Negeri 2, dengan SMA Negeri 1 Rancaekek. Dengan yang terdekat SMA Pasunan atau Kordopa atau Tamsis saja, lebih jauhan ke sini, Pak Haji. Nah itu kriteria kan, cenah konon cek bahasa Sunda modern mah ya nuna mana feasibility study ya. Nah, studi kelayakan untuk pengajuan. Sedangkan ini kan sudah tersedia tanahnya, lahan bahkan dihibahkan sama Kades 2 hektar nih. Standarisasi memang 2 hektar Pak Haji. Betul. 2 hektar. Nah, itu mekanisme apa yang memang harus dijalani oleh tim sus tersebut Pak Haji? Sebetulnya 10.000 juga bisa. 10.000 meter. Meter. 1 hektar betul. Karena begini, Rancaekek dengan populasi penduduk seperti tadi, logika dulu sedikit, SMP negeri saja sudah 5. Oh iya, itu logika. 5. Artinya Disdik Kabupaten Bandung pada waktu itu saya sangat dekat dengan Dr. Haji Juhana, kepala dinas. Beliau sangat Kadis provinsi, Kadis Kabupaten. Oh, Kadis Kabupaten. Oh iya. Wah, Kang Nom bener ya, terus kudu aya di sekolah, bener ya, bener kan gitu. Haji Adan Sujana pada waktu itu kabid gesit, sekolah harus segera ditambah. Masa iya SMP negeri sudah 5, SMA baru 1. Nah, masuk akal itu yang rasional dulu. Ya, rasional logika. Ini ngobrol negeri ya, ngobrol negeri. Nah, dari banyak tokoh, bukan saya saja dengan Pak Asep Willy, banyak tokoh yang mendambakan sampai banyak yang membentuk tim pansus lah, tim komite lah, tim deklarasi lah. Nah, cuma sayang harusnya deklarasi itu universal. Jadi universal itu deklarasikan di mana tepat guna SMA negeri. Nah, berarti yang deklarasi itu tidak asal, wah bla 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 bla, tapi harus tadi tepat guna, tepat sasaran. Saya menghargai keinginan dari para deklarator untuk segera memohon kepada pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, terutama Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi sangat ingin segera, begitulah bahasa Pak Haji, kalau itu lah bahasa masyarakat. Lu tahu UMKM ya? UMKM dia sangat ingin segera gitu. Roti bakar hasil di Rancaekek. Dulu Rancaekek dan sekitarnya ini siap antar. Nah, ini roti bakar Atis. Nah, nomornya di sini nih, bisa dihubungi. Ekonomi kreatif, Pak Haji. Kada ku zaman beres kopi kada diimutan, Pak Haji sabaraha we. Nah, ini bisa
Bilih dulur-dulur Prayogi roti bakar lingkungan Rancaikek siap antar ta ieu nomor telepon aya. Gurih aya 5 varian. Namanya juga ingin mendirikan sekolah, tidak salah. Biar pendidikan yang berkeadilan sosial. Ya. Mudah-mudahan 2023 pemangku kebijakan Disdik provinsi untuk memberikan ASK-an lah kan gitu aja ya, untuk penerimaan murid jarak jauh. Ya, hapunten nu kasuhun ya. Ini salah satu jeritan tuntutan dengan sistem zonasi PPDB yang sekarang biar berkeadilan, pendidikan yang berkeadilan sosial. Dan ini juga para pemangku jabatan nih, para dewan yang ada di Kabupaten Bandung termasuk provinsi bisa mensupport untuk pembangunan percepatan SMA Negeri 2 Rancaikek.